Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yunita Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri saya dimulai dari ketika saya merenungkan apa yang murid-murid saya harapkan dari saya ketika saya membuka pintu dan masuk ke dalam kelas. Untuk menjawab hal tersebut, maka saya melakukan refleksi diri dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa nilai merupakan satu-satunya tolak ukur keberhasilan murid. Karenanya, hal yang saya lakukan adalah 1. Pengajaran hanya bertujuan untuk mencapai nilai ketuntasan dengan mengabaikan proses yang berlangsung dan semata-mata hanya mengejar materi. Bahkan, tak jarang dalam pengajaran terkesan terburu-buru agar materi tersampaikan semua. Saya merasa sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai guru jika saya telah menuntaskan semua materi pada akhir semester dengan mengabaikan proses, pendekatan kepada murid, dan memahami kebutuhan murid. Kedua, murid harus patuh terhadap semua instruksi yang saya berikan. Proses belajar mengajar berlangsung kaku. Dan apabila ada murid yang tidak sesuai dalam menjalankan instruksi yang diberikan oleh saya, maka murid tersebut dikatakan murid nakal atau tidak berhasil dalam mata pelajaran yang saya ampu. Ketiga, proses belajar mengajar berpusat pada guru. Guru menjadi orang yang paling tahu terhadap semua materi yang diajarkan dan cara terampuh yang dilakukan dengan metode ceramah tanpa memikirkan kebutuhan pada murid dan apa yang murid inginkan. Menyamakan tagihan tugas untuk semua murid, mengabaikan potensi dan minat yang ada pada masing-masing murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pengajaran yaitu menjadikan manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Maka, saya mulai merubah cara pandang dan cara saya mengajar. Antara lain, 1. Saya tidak lagi mengukur keberhasilan melalui seberapa banyak materi yang bisa disampaikan oleh saya. Saya tidak lagi mengukur keberhasilan murid hanya dari nilai akhir yang diperoleh, tetapi saya juga melihat bagaimana proses yang menyertai murid tersebut. Keberhasilan terhadap murid juga harus dilihat dengan adanya perubahan perilaku dari proses pendidikan budi pekerti yang terjadi pada murid tersebut. Budi pekerti menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih murid untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Kedua, proses pengajaran yang saya lakukan
harus bersifat among, yaitu murid harus dituntun, bukan dituntut. Dituntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, selayaknya orang tua terhadap anak kandungnya, selayaknya petani yang akan merawat dan menumbuhkan benih-benih dengan cinta kasih dan perlakuan istimewa, agar menjadi tanaman subur yang bertumbuh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ketiga, menyadari bahwa pengajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kodrat alam menyadari bahwa ada konteks lokal sosial budaya yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti latar belakang, pola asuh pada keluarga, serta pengaruh budaya setempat. Sedangkan kodrat zaman, pengajaran yang dilakukan saat ini menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad 21. Untuk memenuhi hal tersebut, maka saya akan melakukan pengajaran yang relevan dengan yang dibutuhkan murid, agar murid mampu menghadapi saat ini dan masa mendatang, yaitu sebagai generasi Z di era revolusi industri 4.0. Dengan menghargai perbedaan kebutuhan yang ada pada murid, melakukan pembelajaran dengan tidak menyamakan tagihan tugas, tapi tetap pada satu tujuan pembelajaran. Pengajaran yang saya lakukan akan berfokus kepada murid. Apa yang bisa segera saya lakukan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan bermakna, memahami bahwa tagihan tugas tidak harus seragam, dan menyadari sepenuhnya kodrat anak adalah bermain. Maka, belajar sambil bermain juga merupakan alat pendidikan untuk mencapai tujuan pengajaran manusia yang merdeka lahir dan batin. Dan nilai bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, saya akan menerapkan sistem Among dengan memahami adanya keberagaman kebutuhan murid yang ingin dicapai, melakukan pendekatan personal secara persuasif untuk perbedaan kebutuhan murid, membersamai murid dengan potensi, minat, bakat yang berbeda yang dimilikinya, agar mereka bisa menjadi versi terbaik masing-masing murid tersebut. Ketiga, pembelajaran berfokus kepada murid. Semua hal yang saya rancang sebelum memulai pengajaran yang saya lakukan di dalam dan di luar kelas, tujuan yang akan saya capai, semua bertujuan semata-mata untuk murid. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.